penjelasan landing page dari video sebelumnya. Oke, ini ada audio dari saya sekarang. Nah, jadi dalam video kali ini nih, gua memainkan role sebagai perannya dalam Gold Lane. Nah, kalau Gold Lane itu kan harus gede banget ya, harus gede banget dalam kontribusi dalam war. Maka dari itu dia itu harus ada, uh, maksudnya Gold Lane ini tugasnya itu dia harus mendapatkan item untuk memanfaatkan potensial power yang dia dapatkan. Misalnya ini, di sini gue memakai Ixia. Nah, Ixia ini dia lagi di buff ya sama Munton, tapi sebelumnya dia masuk ke off meta. Maksudnya dia tuh masih bisa dipakai, tapi kurang maksimal powernya. Jadi ini lagi di buff Munton sekarang, jadi gue coba pakai di rank ini. Kebetulan gue lagi lawan Nathan. Nah, gue tahu kalau Nathan ini, dia ini tipikalnya kan magic damage ya. Nah, gue pasti di awal-awal bakal kalah. Karena apa? Magic damage yang dia peroleh itu bakal gede. Sementara gue kalau masih dari physical damage bakal kecil. Makanya itu gue ini termasuk hero-hero MM yang tergantung sama item. Jadi di sini kayak misalnya gue nih, gue kalau mau farming selalu usahakan last hit. Gue juga lihat dulu Natanya ada di mana, lihat ada Natanya di mana. Oke, dapat last hit lagi, dapat last hit lagi. Nah, misalnya ini. Di sini kan ada Chow mau cover ya. Oke, gua mundur dulu, pura-pura mundur. Oke, di cover sama Chow. Nah, si Nathan ini buang flicker. Gua langsung di sini kontribusi ada warnya, gua ngasih damage ke mereka. Nah, di sini gua kasih damage terus sementara Chow dia maju-maju. Oke, dapetin si supportnya lumayan. Nah, Hayabusa di sini. Gue sengaja skill 2 flicker buat ke belakang sementara si Valir yang berkorban. Nah, di sini nggak apa-apa. Ya meskipun agak kita kita yang agak rugi. Sementara di sini cowok berhasil selamat, sementara mage yang nggak selamat. Ya di sini posisinya kita rugi lah. Karena apa? Mage itu kalau kalau bisa jangan mati. Soalnya dia itu perlu gold yang gede. Tapi ya udah nggak apa-apa di sini karena kita masih unggul di gold lane. Jadi usahakan jangan mati lah kita gold lane. Nah di sini kenapa gua recall? Gua recall karena gua tahu kalau gua ini gua darah sama mana gua tipis. Gua nggak bisa maksain. Jadinya gua harus ke belakang mundur dulu. Ya udah nggak apa-apa deh meskipun minion gue diambil sama Nathan ataupun gue kalah gold, yang penting gue nggak mati. Nah oke, di sini mantep si Lancelot dapat ini turtle. Kita dapat ini ya XP sama gold melimpah dari ini turtle-nya. Oke, ntar dulu gue sabar di rumput, gue sambil lihat vision dari minion aja. Oke, di situ ada Nathan. Gue coba nih ya, gue coba bidiknya ke Nathan langsung. Oke, nggak bisa. Gue coba bidiknya ke Nathan langsung di cover sama Chow. Ya udah gue buka ulti nih. Oke, dia ada ini ulti ya. Sama-sama udah buka ulti. Di sini tadi si Chow bilang NF mid, Chow ada apa Valir ya? Lupa gue. Oke. Coba oke di situ ya. Gue ini pede maju kenapa? Karena ada Roam. Oke, Roamnya maju nih. Roamnya maju. Ya udah gue pede maju aja lah, biarin aja. Karena ada Roam ya udah gue ini bisa backup. Tar dulu, sabar. Chow juga susah mau ini ngecover ini. Oke, bisa nih gue dapetin ya. Walah, tar dulu. Nah, kita pilih lane ini aja nih. Sorry ya, Chow, kalau mati Chow. Sorry Chow, nggak apa-apa. Kalau Ram mati itu nggak apa-apa. Karena mereka goldnya nggak terlalu gede. Jadi nggak terlalu ngaruh ke musuh kecuali kita sebagai MM. Nah, di sini dulu, tar dulu. Oke, di sini kan ada Haya. Gue sengaja tuh pakai flicker, buang flicker aja soalnya gue ini mentingin HP dulu soalnya gue mau farming dulu. Ada skill 1 sama tadi sama si Florin kan. Ya udah pakai ini flicker. Oke, ada Chow ya. Coba Chow masuk. Oke, maju duluan ya. Oke tuh. Udahlah. Gua udahlah langsung ini aja, burst aja semuanya ke ini. Dapat kan? Yang penting di KS yang penting matilah. Oke, di sini gua bisa nih farming cepet. Karena apa? Dari goldnya gua bisa flatting dari tower. Ya udah, gua lihat nih di map. Oh, Chow ngebuka map. Oke, di situ ada Cecil. Ya udah, gua siap-siap aja. Gua siap-siap ini kabur kalau misalkan Cecilnya ini semakin agresif. Oke, Chow di sini masih open map ya, ngasih vision ke gua. Nah, bagus nih si Chow-nya ngasih vision, jadinya gua gak gampang diganking. Nah, misalnya Chow ini roamnya lagi jauh kayak gini nih. Ya udah, kita sabar-sabar aja ini farmingnya. Gak usah pede-pede maju mau B1 segala apa sama M. Jangan, lu tahu potensial hero power lu masih kalah. Meskipun level lu udah gede tapi power lu masih kalah sama magic damage.
Lu minimal harus 2 item dulu baru bisa lu bisa bisa war sama sebelah one by one. Sebentar. Oke. Nah, di sini udah. Nah, di sini ada roamnya nih. Ya udah gua mundur aja dah. Gua mundur, gua nggak berani nih maju-maju. Ngapain maju-maju nanti blunder-blunder nggak jelas. Kan lagi nggak ada roamnya. Nah, sekarang lagi ada roamnya. Udah maju aja, pedein aja, pedein. Pedein aja, pedein. Pasti mati dua-duanya. Nah, kayak gitu. Kalau ada roam tuh pede aja maju. Kalau nggak ada roam udah nggak usah maju-maju, blunder nggak jelas. Ini semua tergantung dari kitanya sendiri yang main. Kalau kita pede-pede maju tapi nggak ada roam ya ya udah ujung-ujungnya blunder nggak jelas. Jangan sampai ngefeed. Soalnya kalau ngefeed itu bakal bahaya banget buat tim. Tuh goldnya paling gede. No, kita tadi kan gua tuh gold bounty gua paling gede kan untuk tim musuh. Ya udah gue nih hati-hati. Langsung aja pedein lagi. Aduh, cowok malah nendang situ lagi. Oke, sorry cowok, gua nggak bisa backup ya. Nah, ini kan gua tahu nih visionnya di mana. Soalnya kan tadi kan sempat dibuka sama cowok. Oke, dia bilang F Nathan. Ya udah nih. Gampang nih gua kalau mau misalnya mau kill si Nathan one by one. Soalnya gua udah ada 2 item, 2 item. Jadi gua udah jadi nih, udah berasa damage-nya. Oke, Haya buka. Nggak ulti ya dia. Ya udah sini gua langsung aja lah turtle aja dulu. Gua setup. Gua bantuin ini jungle gua lah. XP gua lagi zoning ya di situ. Ya udah gua sama ini hyper yang ngedamage lah, ngeburst turtle. Gua langsung aja lari ke bawah. Soalnya kenapa? Mereka juga war tanpa gua udah bakal bisa sekarang. Kenapa? Power dari hyper sama mage udah gede. Tambah zoning dari cowok ngebuat mereka auran tim sebelah. Ya udah sini gua lanjut aja fokus jalanin makro bawah. Nah gitu guys, teorinya harus dapetin dulu teorinya baru lu praktekin di lapangan. Gak bisa semuanya serba asal maju, nggak ada strategi, nggak ada apa. Nih Nathan ya, Nathan buka ulti, Nathan buka ulti nggak? Oke, nggak. Oke, buka ulti ya. Wah, gua ke ganking ya. Oke, gua mati nih dah. Gua mati ya. Oke, sip. Tapi setidaknya Nathan low, berarti gua udah tahu nih. Oh, berarti power hero gua nih udah cukup nih. Berarti gua tinggal nanti kalau sisanya mau one by one lagi sama Nathan udah tinggal burst aja semuanya. Tinggal all in aja juga udah mati si Nathan. Si Nathan mau all in ke kita juga nggak bakal mati. Kayak gitu. Nah, semisalnya nih gimana ya gua jelasin ya. Semisalnya gua lihat dari komposisi itemnya dulu. Nah, gua item udah jadi apa aja. Gua berarti udah powernya maksimalnya di mana untuk sekarang, untuk fase sekarang. Berarti gua udah kayak pede. Misalnya sekarang gua udah pede one by one sama Nathan. Karena apa? Magic damage sama physical damage bakal lebih ngeburst ke physical damage daripada magic damage. Karena apa? Si Nathan itu tipikal hero-nya yang bertahap dalam war. Jadi dia nggak bisa si Nathan nih dalam satu war. Oke, ini ada Aldos. Ntar, oke bagus Ancelotnya. Dia skill 2. Nah, misalnya si Nathannya dia mau ngeburst juga harus nunggu stacknya penuh dulu dari si Nathan. Sementara gue udah tinggal ngeburst aja, ngeburst all in juga mati si Nathan. Oke, ini ada Nathan ya. Coba all in lagi ke gue. Nih gue lagi nggak ada ulti ya. Oke, gue modalin aja nih. Lagi ada pasif gue nih. Lumayan kan darah naik. Nggak ada ini dia. Anti lifesteal, anti regen. Anti regen walaupun lagi di nerf tapi ya setidaknya beli lah guys. Walaupun di nerf juga masih berguna itu. Coba tentang nggak berguna lu nggak mau beli. Ya contohnya tadi tuh untungnya gue beli kan. Anti regen di pertama-tama. Oke, gue burst aja nih Aldos ya, mati nih. Mati Aldos. Oke, Sky Piercer gue berguna dikit ya. Sorry ada WA. Oke, kita lanjut. Nah. Oke. Ntar ambil buff dulu. Lumayan. Gold tambahan. Walah. Oke, gue ke Valir aja. Oke, sip. Ada Rose Gold gue. Ada Rose Gold plus di sebelah gue ada Valir. Jadi ulti Haya nggak bakal berasa. Ditambah juga si Ahyanya tadi pasif di mark atas gue belum terlalu full.
Ini gua kenapa sengaja ngelord tapi gua reset doang biar lordnya maju mundur, soalnya biar ngisi darah gua dari pasif gua. Nah, oke, di sini tinggal burst aja ya. Ditambah juga Haya juga kelihatannya masih jauh. Coba mana Haya? Oke, Haya di situ ya. Nih coba. Gua bakal burst. Ayo, cow. Coba monteknya, cow. Oh, ultinya 9 detik. Siap, siap, siap. Taunting dulu nggak, guys? Oke, pedein aja, pedein aja, pedein. Aduh, kena Skypiercer dari Haya. Oke, sorry ya. Nah, itu salah, gua salah. Harusnya tadi gua yang di bawah. Ini salah gua ya. Posisi gua yang salah tadi. Harus gua jangan jalan ke situ. Soalnya kenapa? Gua belum lihat dari build-nya si Haya kalau dia tuh udah ada Skypiercer. Sayangnya tadi gua masih ada Rose Gold. Maksudnya Rose Gold gua udah aktif duluan. Pasti bakal bisa selamat gua. Di sini di sini di sini lancenya bagus banget ya, guys ya. No, di open map ya sama si Aldos. Aldos ngarah ke Mage. Bagus bagus. Dapat buff ya. Udah menit 11, udah menit 10 ke atas, udah nggak apa-apa, kalian ambil aja buff merah. Kecuali buff biru udah untuk si Lancelot aja atau nggak Mage. Kita mau cukup buff merah aja. Kecuali kalau hyper kalian fighter atau enggak tank, nah baru buff merahnya izin dulu ke mereka. Baru lu boleh ambil. Gue jalanin aja nih makronya ya. Gue beli Maleficent biar nanti jangkauan basic attack gue makin gede sama ada lifesteal juga. Di sini ada Haya. Oke, nggak ulti dia ya. Bagus. Haya Oren, Haya Oren. Sinilah, maju. Saldusnya ke ini lagi mau B1, cok. Karena nih kalau udah bisa mainin pasif si Ixia dia bakal sustain di war juga si Ixia. Ditambah juga kan sekarang lagi di buff, jadi setiap kali dia basic attack itu bakal nambahin movement speed dia. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, mundur dulu. Sabar. Jadi misalnya lu main Ixia tapi darah lu rendah, lu nggak usah takut, nggak usah balik, nggak usah nge-recall. Udah tahu si Ixia ada pasif, ya udah lu kayak gini aja tuh. Reset aja sambil pakai pasifnya, nanti kan keisi sendiri. Oke, ini ambil aja nih. Jadi ngisi darah itu dari pasifnya aja, dari pasifnya iya. Lu nggak usah ini recall balik. Oke nih ya, dapat nih gua 1,2 paling. Oke, dapat 1 gua. Sip. Bagus. Si Haya juga nggak ulti, nggak ada rasa. Percuma aja, guys. Ulti Haya kalau di counter itu bakal bisa di counter kalau kita lagi rame-rame aja. Oke nih ya. Tar, gua pede ini. Tar. Gua biar punya vision lebih gede. Sabar. Walah, nggak kena. Nggak apa-apa, setidaknya obrak-abrik dikit lah. Yalah, sini. Udah jadi nih Maleficent gun gua. Gua ratain loh. Sabar. Gua salah posisi, tar dulu. Gua salah posisi, si cowoknya nih badan lagi tipis ya. Coba cow. Ada rose gold, gua santai aja. Untungnya di cover rame-rame tadi ulti Hayanya. Oke, ini dapat nih gua banyak. Goodbye everyone. Oke. Oh lah, kan turret gua. Ush, tipis banget gua. Sabar. Oke, sip. Nah, gitu guys penjelasannya. Nah, jadi yang gua mau simpulin di sini, kalau lu udah sebagai MM,
Lo harus tahu posisi lo dalam war gimana. Jangan sampai kayak gua tadi, gua ada dua kesalahan posisi dalam war yang ngebuat gua bisa diculik sama Aya. Soalnya Aya ini tipikalnya hero culik, jadi dia tuh bisa masuk ke backline-nya gampang. Nggak nggak mesti hero culik juga sih yang harus bisa masuk ke backline. Misalnya kayak si Gatot kan ada ultinya dia ya. Dia ada ulti yang bisa nerobos masuk ke backline, atau enggak Lukas juga sama, dia kan ada kebal cece, sama Holid juga bisa dari ultinya ya. Pokoknya hero tabrak aja, hero tabrak nih, hero tabrak tuh susah, dia tuh bakal bisa masuk ke backline. Kecuali tapi hero tabrak nih bakal gampang di counternya sama kita, soalnya mereka nih punya mobilitas yang rendah. Kecuali hero culik, dia ada mobilitas tinggi, sama dia itu damage juga dapat. Kecuali kalau kena counter kayak kayak ulti Haya tadi bareng-bareng. Kalau ada Haya ngulti, lu jangan jauh-jauh dari teman. Lu kalau bisa deketin aja teman, mau Maget teh, mau siapa teh. Bisa biar damage dari ulti Hayanya tuh nggak terlalu berasa. Ditambah juga Hayanya tadi kan lagi ada Sky Piercer kan juga. Misalnya gua nggak ada Rose Gold itu cukup berguna banget. Makanya kalau gua nggak ada Rose Gold tuh bakal mati gua, nggak bakal ada shield. Oke lah, cukup segitu dulu penjelasannya kali ini. Goodbye, everyone.